Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa ada dosa yang jika dilakukan, pelakunya diibaratkan sedang menelan bara api yang menyala-nyala ke dalam perutnya sendiri. Bahkan, ada dosa yang begitu gelap, sehingga Allah menutup pintu ampunannya jika pelakunya tidak benar-benar bertaubat sebelum maut menjemput. Jangan sampai kita menganggap remeh amal ibadah kita, namun di sisi lain kita justru memelihara salah satu dari 6 lubang kehancuran yang bisa menyeret kita ke dalam murka Allah yang paling dalam. Mari kita bedah lebih dalam agar kita tidak terjebak dalam penyesalan yang abadi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting dan penuh ilmu ini, silakan klik tombol like, tinggalkan komentar yang baik, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya yang bisa memperkuat iman kita semua. Setiap manusia memang tidak akan luput dari dosa, baik itu besar maupun kecil. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat Rahman dan Rohimnya selalu menjanjikan ampunan yang sangat luas bagi hambanya yang mau kembali. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik, Allah berfirman bahwa meskipun dosa-dosamu sangat banyak sampai menyentuh awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Syarat utamanya adalah melakukan taubat nasuha, yaitu menyesali, meninggalkan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Namun, kita harus sangat waspada karena ada batasan-batasan tegas mengenai dosa besar yang sangat dibenci Allah. Dosa pertama yang menjadi penghalang utama ampunan adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik itu melalui pemujaan kepada makhluk, benda maupun bergantung pada kekuatan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 116, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Bergeser dari urusan tauhid, kita seringkali meremehkan lisan, padahal lisan bisa menjadi penyebab dosa besar kedua, yaitu menuduh wanita solehah berzina. Fitnah keji ini merusak kehormatan seseorang, dan pelakunya dianggap sebagai orang fasik. Allah memberikan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang melempar tuduhan tanpa bukti 4 orang saksi, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 4, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali deraan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketajaman fitnah lisan ini setara bahayanya dengan dosa ketiga, yaitu sihir. Sihir tergolong perbuatan setan, dan pelakunya bisa terjerumus dalam kekafiran karena bekerja sama dengan makhluk gaib untuk mencelakai orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang menjelaskan bahwa para ahli sihir tidak akan memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka yang menukar kitab Allah dengan sihir tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Hal ini sejalan dengan dosa keempat yang sangat dilarang, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar menurut syariat. Dalam surah Al-Maidah ayat 32, ditegaskan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena alasan yang dibenarkan, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Selanjutnya, dosa kelima yang sangat mengerikan adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Menjadi wali bagi anak yatim adalah amanah yang sangat besar. Namun jika harta mereka digunakan untuk kepentingan pribadi secara batil, Allah memberikan peringatan keras dalam surah An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menjala-nyala, neraka. Terakhir, dosa keenam yang disepakati para ulama sebagai dosa besar adalah meninggalkan peperangan atau jihad di jalan Allah. Mundur dari barisan saat membela agama Allah dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap iman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 15 dan 16, orang yang melarikan diri dari medan perang tanpa alasan siasat akan membawa kemurkaan dari Allah dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Sahabat beriman, memahami keenam dosa besar ini adalah bagian dari ilmu yang harus kita pegang teguh agar selamat di dunia dan akhirat. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kita bermuhasabah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membinasakan kita, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah nyata untuk memperbaiki diri dan meraih cintanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan perjalanan iman ini dengan menonton video berikutnya yang akan membahas tentang pintu-pintu keberkahan dan cara menghapus dosa yang telah lalu. Semoga kita semua dijauhkan dari kemurkaan Allah dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih telah menyimak ilmu ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.